Saat Anda bekerja dengan Adobe Remover, maka Anda akan lebih banyak bekerja dengan sebuah site. Di dalam sebuah site itulah nantinya akan diisi dengan halaman-halaman web HTML ataupun aplikasi lain yang mendukung sebuah web. Site atau situs sendiri adalah satu set dokumen dan aset yang saling berhubungan dan memiliki kesamaan atribut, seperti topik, desain, ataupun tujuan. Adobe Remover memiliki istilah lokasi, yaitu penempatan dokumen isi dari website baik remote ataupun lokal. Lokasi inilah yang digunakan untuk mengorganisir dan mengatur semua dokumen web, diantaranya upload dari lokal ke suatu web server, memeriksa alur link halaman, juga mengatur dan berbagi file dokumen web. Site lokal digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen pendukung web pada drive lokal komputer yang berdiri sendiri. Selain itu, dengan membuat site lokal, Anda juga akan lebih mudah untuk melakukan pengeditan dokumen web tanpa membutuhkan waktu yang lama. Langkah-langkah untuk membuat site lokal yang baru adalah dengan menggunakan menu Site. Caranya adalah dengan klik Site, lalu pilih New Site. Maka akan muncul jendela baru, Site Definition. Pada kotak dialog ini, Anda diminta mengisikan nama untuk situs Anda. Pemberian nama ini berfungsi untuk mengidentifikasikan situs dalam Dreamweaver. Dalam proses pendefinisiannya, ada dua pilihan, yaitu menggunakan pilihan Basic ataupun Advance. Pilihan Basic akan memberi kemudahan bagi Anda dalam menyiapkan situs, sedangkan pilihan Advance digunakan apabila Anda sudah benar-benar paham tentang konsep yang ada di dalam Adobe Remover. Sekarang saya gunakan Basic. Untuk nama situsnya, misalkan saya isi situsku. Oke, lalu untuk URL-nya, misalkan saya isi dengan www.situsku.com. Isian ini diisi dengan alamat site yang Anda buat pada saat dibaca di jendela browser. Misalnya saya isi di sini situsku.com. Oke, lalu kita klik tombol next. Maka akan muncul lagi jendela yang baru di sini. Ada dua pilihan di sini. Yang pertama adalah No, I don't want to use a server technology. Dan yang kedua adalah Yes, I want to use a server technology. Dengan pilihan yang pertama, maka Anda dapat memilih situs statis tanpa memiliki halaman yang dinamis. Sedangkan pilihan yang kedua digunakan untuk memilih dokumen yang dinamis. Contoh dari dokumen bertipe dinamis adalah misalnya ASP, ASP.NET, JSP, atau PHP. Untuk contoh awal ini saya pilih No, I don't want to use a server technology karena kita tidak menggunakan sebuah halaman web yang dinamis di sini. Lalu kita next. Lalu muncul dua pilihan lagi. Yang pertama adalah edit local copies on my machine, then upload to server when ready. Ini yang direkomendkan. Yang kedua adalah edit directly on server using local network. Dan saya pilih yang pertama sini, yang direkomendasikan. Pilihan pertama digunakan untuk menyimpan file dokumen pada komputer lokal, kemudian di-upload setelah siap untuk dilihat hasilnya. Sedangkan pilihan yang kedua adalah digunakan untuk menyimpan file dokumen web pada server lokal yang sedang berjalan. Jadi, untuk pilihan yang kedua kita langsung mengedit halaman web pada server yang sedang berjalan. Sedangkan pilihan yang pertama, kita edit dulu di komputer lokal kita sampai selesai, baru setelah selesai kita upload ke server kita. Saya pilih yang pertama saja. Lalu pada isian where on your computer do you want to store your files? Kita isikan tempat penyimpanan file pada hard disk lokal komputer kita. Untuk menggantinya adalah secara defaultnya dia di C, dokumen, my dokumen, situsku. Misalkan saya mau ganti, kita tinggal klik icon yang ada di sebelahnya.
Oke, lalu bisa kita pilih. Misalkan saya pilih di D. Saya buat folder baru, situsku. Lalu kita pilih select. Maka akan muncul seperti ini. Setelah selesai, kita klik next. Langkah berikutnya adalah Anda diminta untuk memilih jenis server yang digunakan. Jika Anda menggunakan situs lokal dan belum terkoneksi dengan web server, maka Anda bisa memilih lokal atau network. Lalu, tentukan kembali lokasi directory server untuk penyimpanan file. Di sini, kita pilih juga folder situsku. Sama seperti yang tadi. Lalu kita pilih next. Pada langkah ini Anda diminta untuk mengatur check-in dan check-out file. Ada dua pilihan di sini. Yang pertama adalah yes, enable check-in and check-out. Dan yang kedua adalah no, don't enable check-in and check-out. Kita pilih yang default saja. Untuk yang pertama, yes, enable check-in and check-out. Ini maksudnya adalah site yang sedang Anda edit juga bisa diedit oleh user lain dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan pilihan yang kedua, no, don't enable check-in and check-out, ini adalah untuk mengatur agar user lain tidak bisa mengedit site yang Anda edit dalam waktu yang bersamaan. Kita pilih yang kedua saja. Lalu kita klik next. Lalu langkah terakhir ini menampilkan ringkasan dari setting yang telah Anda buat. Jika Anda telah selesai, Anda tinggal mengklik tombol done. Oke, maka hasil pembuatan site baru Anda akan ditampilkan pada panel Files. Untuk sementara, situs Anda tidak memiliki file ataupun folder karena situs Anda baru pertama kali dibuat.